البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsu tsani wal khamsun ba'da tis'imi'ah. Wa anhu radhiyallahu an, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang Badui, masuk menemui orang Badui untuk menjenguknya. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala, dan Nabi sering atau senantiasa jika masuk menemui orang yang beliau jenguk, beliau kunjungi, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tayyib. Ini siapa nama baduinya diperselisihkan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di sebagian kitab disebutkan itu adalah Qais bin Abi Hazim. Tetapi yang pasti ini bukan Qais bin Abi Hazim yang mukhadram min kibari tabi'in, itu yang terkenal dengan apa itu? Sanad ini melihat wajah Allah di hari kiamat. Ismail bin Abi Khalid, Qais bin Abi Hazim, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Tapi yang Badui ini lain, karena Badui ini jelas apa? Berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mati di zaman Nabi, kata Al-Hafidz. Bahkan Al-Imamul Bukhari meriwayatkan ini di beberapa tempat dalam sahihnya, diantaranya masuk dalam bab ziyaratul musyrik. Jadi zahirnya Imam Bukhari tidak menetapkan keislaman orang ini karena memang tidak jelas keislamannya. Iya, betul. Baik. Dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala. Al-Hafidz sering menukil dari Ibnu Battal, yang mana Ibnu Battal menukilkan dari Al-Muhallab, salah satu pensyarah tertua Sahih Bukhari, walaupun tidak secara mutlak. Beliau menyebutkan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya seorang pemimpin itu derajatnya tidak jatuh apabila dia mengunjungi rakyatnya. Malah ini baik, menunjukkan dia tawadhu, dia memiliki perhatian besar kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Kemudian Ibn Al-Muhallab mengatakan demikian pula seorang alim. Memang status Nabi memang kompleks ya, sebagai pemimpin, sebagai Nabi, sebagai orang alim, dan seterusnya, status banyak sekali. Maka boleh dipahami dari beberapa sisi yang sesuai. Nah, seorang alim juga tidak jatuh derajatnya apabila menjenguk orang yang di bawah, menjenguk murid dia. Bahkan boleh jadi ini akan mendatangkan keberkahan yang besar. Disebutkan, Anda lupa namanya, sudah lama cerita tentang itu di kitab-kitab Arab. Ada seorang anak muda yang dia itu anak dari peniaga daging. Ayahnya ingin dia melanjutkan niaga daging, tapi anak ini malah lebih suka untuk belajar hadis. Sampailah kemudian dia berusaha untuk mencari waktu agar belajar hadis kepada seorang qadhi di sana, qadhi yang terkenal, qadhi dari Wasit. Anda lupa anak ini dia di mana, tapi bukan di Wasit. Nah, suatu ketika anak ini sakit, maka syekhnya itu bertanya, mana si fulan? Dikatakan, oh dia sakit. Maka akhirnya apa? Si qadhinya ini datang menjenguk dengan pakaian qadhi, dengan kendaraan besar dan sebagainya. Kemudian menjenguk anak itu dan seterusnya. Nah, setelah qadhinya pulang, ayahnya terkagum-kagum mengatakan, engkau sudah sampai pada level dijenguk seorang qadhi, dah habis ini kok ngaji aja terus. Ayahnya jadi gembira. Tayyib. Kemudian wa kana idza dakhala ala man ya'uduh, kana idza, dengan yang setelahnya ini Al-Karmani mengatakan ini menunjukkan tikrar awil istimrar, menunjukkan ini terulang atau terus-menerus seperti itu, yaitu menjenguk untuk memberikan doa-doa yang baik. Qal la ba'sa,
Al-Habib mengatakan di sini ada kalimat, ada lafaz yang terhapus karena la ba'sa ini sebagai khobarnya. Mubtada'nya berarti apa? Yaitu maraduka la ba'sa. Sakitmu ini tidak mengapa. Maksudnya kenapa dikatakan tidak mengapa? Yaitu bukan mendatangkan celaka, karena justru dia akan mendatangkan keuntungan. Boleh jadi keuntungannya yang pertama adalah menghapus dosa. Kemudian kalau engkau nanti sembuh, maka ini juga keuntungan, tidak mengapa. Engkau mendapatkan faedah-faedah. Kalaupun tidak sembuh, maka ini menghapus dosa-dosamu. Maka sakit itu tidak mengapa untuk orang yang layak dihapus dosanya, yaitu orang muslim tentunya. Tohurun, takdirnya apa? Huwa tohurun. Kata Al-Habib, bukan tohur ini maknanya tohir, yaitu dia suci, tetapi sebagai alat untuk menyucikan diri dari dosa-dosa, menghapus dosa. Huwa tohurun. Kemudian insya Allah, yaitu semuanya dinisbatkan kepada Allah, kepada kehendaknya, bukan karena kehebatan dokter atau kehebatan kekuatan anak ini sendiri atau apa, tapi ini dengan kehendak Allah. Kata Al-Habib, maka ini mengisyaratkan kalimat ini bukan semata-mata kalimat khobar, bukan sekedar pemberitaan, walaupun ada mubtada khobar, tetapi ini adalah insya, yaitu doa, mengandungi doa. Semoga Allah menjadikan penyakit ini sebagai penghapus untuk dosa-dosamu, mendatangkan kebaikan untukmu, dan seterusnya. Toyib. Kemudian kata Al-Hafidz juga di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya hendaknya orang-orang yang menjenguk orang sakit ini mendoakan kebaikan, menghibur dia, menguatkan khatir dia, yaitu apa, perasaan, biar tidak berputus asa dari rahmat Allah dan seterusnya. Nikmat Allah, musibah itu pasti ada hikmah di balik itu, hikmah yang besar dari Allah Ta'ala, dan boleh jadi di balik itu ada banyak kenikmatan. Hanya saja memang kelanjutan hadis ini, ternyata si baduinya ini malah membantah Nabi SAW, mengatakan qul tadzalik, engkau mengatakan itu, kalla, sama sekali tidak seperti yang engkau katakan. Bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir tuziruhul kubur. Tapi ini adalah demam yang menyebar, tafur, menyebar atau bergejolak terhadap seorang yang sudah sangat tua, yang menyebabkan dia mengunjungi kubur, yaitu dipaksa untuk masuk ke alam kubur. Ini putus asa orang itu. Tatkala Nabi melihat orang ini tidak menerima doa-doa yang baik, Nabi mengatakan fana'am idzan, iyalah kalau begitu. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, juga Ad-Daulabi, dan juga Ibnu Sakan. Ibnu Sakan di dalam kitab As-Sahabah, Ad-Daulabi dalam Al-Quna. Ad-Daulabi ini murid dari Imam Bukhari. Diriwayatkan maka pada pagi harinya si badui ini mati. Lalu apa makna kalam Nabi fana'am idzan? Yaitu ini sebagai hukuman. Tatkala dia tidak mau menerima doa yang baik, maka dia didoakan kecelakaan. Iyalah kalau begitu, seperti yang engkau katakan, kama dzananta, seperti yang engkau persangkakan, memang ini menyebabkan engkau mati. Sudah, engkau sendiri mengharapkan itu, ya sudah, atau menyangka yang demikian, akhirnya mati betulan. Atau pensyarah yang lain mengatakan Nabi tidak mendoakan kecelakaan, tapi Nabi mendapatkan wahyu orang ini memang akan mati. Ya sudah, Nabi mengatakan iyalah kalau begitu, memang kau akan mati. Dikasih doa yang baik tidak mau. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dari hadis ini dengan kelengkapannya ada faedah, semestinya orang yang sakit itu menerima kalam-kalam yang baik, menerima hiburan, menerima nasihat-nasihat dari orang-orang yang menjenguknya itu. Bukan malah membantah dengan kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Apalagi yang menjenguk ini siapa? Ini Nabi Muhammad SAW. Dan juga kata beliau, ini dalil yang menunjukkan jafaul a'rab, yaitu kakunya dan kerasnya jiwa orang Badui. Bukan lembut, bukan lunak, bukan ya budi bahasa yang baik lah. Malah membantah dengan kata-kata yang kasar. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadits as-salis wal khamsun ba'da tis'imi'ah, 953.
Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis Abu Sa'id, bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menanyakan, "Ya Muhammad, ishtakait, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh sakit?" Bukan berarti beliau mengeluh kepada Jibril, tapi maksudnya istaka adalah maridho. Apakah engkau sakit? Qala na'am. Nabi Muhammad mengatakan ya. Qal bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkanmu. Allah akan menyembuhkanmu. Bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Baik, sebagian mengharokati apa urqik, tapi yang betul adalah dari raqa yarqi. Baik, rawahu Muslim. Di sini Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji menyebutkan dari mana Abu Sa'id mengetahui Jibril mendatangi Nabi. Boleh jadi ini khabar dari Nabi setelah Abu Sa'id menjumpai Nabi dan sebagainya, boleh jadi. Atau boleh jadi keadaannya seperti Ibnu Abbas, terkadang Allah mengizinkan Ibnu Abbas untuk melihat kehadiran malaikat Jibril walaupun tidak dengan wujud aslinya, bukan mustahil. Bahwasanya Jibril mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya ziarah. Al-Imam Syaukani mengatakan diperselisihkan apakah mengunjungi orang sakit ini wajib ataukah sunnah muakkadah. Beliau mengatakan minimalnya adalah sunnah muakkadah dan boleh sampai tingkat wajib, yaitu apa? Fardu kifayah. Kecuali kalau tidak ada siapapun yang tahu kecuali satu orang, ya jadi fardu ain untuk orang itu untuk menjenguk orang sakit kalau mampu. Kemudian menanyakan, ya Muhammad ishtakait, kata para pensyarah ini menunjukkan bolehnya orang yang menjenguk itu menanyakan sakitnya apa, sakitnya di mana, bagaimana historinya, misalkan sejarahnya, itu boleh. Bukan bermaksud untuk mempersulit si sakit, tetapi sekedar bertanya, menunjukkan bahwasanya orang yang menjenguk ini punya perhatian, ingin tahu apa yang engkau alami. Baik. Qala na'am, iya. Kata para pensyarah ini menunjukkan boleh orang yang sakit itu menceritakan sakitnya kepada orang yang menjenguk, terutama kalau ditanya, tidak mengatakan enggak apa-apa saya sehat, padahal jelas sakit, ada infus 3 lah apa misalkan. Tapi ditanya ya menjawab, bukan bermaksud untuk mengadukan Allah kepada makhluk, tetapi sekedar menjawab, dan ini tidak mengapa. Qal bismillahi arqik, ini menunjukkan disunnahkan orang yang datang itu mendoakan kebaikan, meruqyah dan seterusnya, menyebut dengan nama Allah. Dan telah kita ketahui baknya di sini menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah bak al-isti'anah, minta pertolongan pada Allah. Dan ini hikmah yang besar. Jibril yang sekuat itu saja masih mohon pertolongan pada Allah, tidak mengandalkan kepada kepakaran atau kehebatannya. Didahulukannya lafdzul jalalah Allah di atas umdahnya. Kita tahu jar majrur ini fadlah menurut ilmu i'rab ya. Sementara umdahnya apa? Umdahnya adalah fiilnya arqiq, asalnya arqika bismillah. Kenapa nama Allah didahulukan? Ini litabaruk wa tayammun, untuk mencari keberkahan dan keberuntungan. Maka didahulukan. Walaupun hak jar majrur adalah di belakang. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Asal dari raqa adalah da'a, mendoakan. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Ini umum, kulli. Boleh jadi kita tidak tahu sebenarnya penyakitnya ini dari bakteria ataukah dari virus atau apa yang lain misalkan. Tapi doa ini bersifat umum, segalanya akan masuk di sini, segala sesuatu yang menyakiti dirimu. Ini menunjukkan boleh seseorang itu menolak takdir sakit dengan apa? Dengan usaha berobat, karena usaha berobat juga bagian dari takdir. Tidak seperti ucapan ghulatus sufiyah bahwasanya sakit itu takdir.
Ini kehendak Allah. Setiap kehendak Allah pasti Allah cintai. Bagaimana kita menolak kecintaan Allah? Ini kekeliruan orang sufiyah. Memang semuanya takdir, tapi tidak semua takdir itu Allah cintai. Tidak semua yang Allah inginkan secara kauniyah itu berarti Allah cintai. Yang Allah cintai hanyalah keinginan Allah yang sifatnya syar'iyah. Baik. Jelas penyakit ada hikmahnya, tetapi tidaklah kita katakan Allah cinta kepada penyakit. Buktinya Allah mensyariatkan adanya kesembuhan, mensyariatkan usaha mencari kesembuhan dan seterusnya. Jadi usaha berobat itu tidak bertentangan dengan keimanan pada takdir dan tidak bertentangan dengan ketawakalan. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Hadis ini dibahas juga oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'iul Fawaid. Jadi bukan hanya dalam kitab apa itu Ad-Da' wa Dawa, tapi juga dalam kitab Bada'iul Fawaid bahwasanya jiwa ada yang buruk. Ma'ruf inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Terutama apa? Nafsun syirrirah, jiwa-jiwa yang busuk, yang pendengki, yang pendendam dan seterusnya. Jiwa-jiwa yang seperti ini mudah untuk berhubungan dengan para setan, sehingga boleh jadi dengan suatu kekuatan tertentu, terutama di malam hari, jiwa yang busuk ini akan menembakkan suatu kesan yang buruk kepada orang yang dia dengki atau orang yang ada dendam di situ, dia dendam kepada orang itu. Makanya doa Jibril bukan hanya terkait dengan mata kedengkian, tapi juga jiwa yang busuk. Karena jiwa-jiwa seperti ini mampu untuk menembakkan suatu bahaya kepada orang-orang, terutama kalau jiwa penyihir. Ini jiwa yang sangat kuat, tapi kuat dalam keburukan. Adapun kalau versinya penyihir, mereka mengatakan apa? Manusia mungkin hanya menggunakan otak 20% atau 10% katanya. Tapi ahli sihir mampu menggunakan otak 100% katanya. Makanya mampu mendatangkan keajaiban-keajaiban. Ini sudut pandang orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Tapi yang betul adalah memang mereka punya jiwa yang kuat, tapi jiwa yang busuk yang didukung oleh setan, didukung oleh iblis. Sehingga apa? Sangat kuat di dalam kebatilan. Sebagaimana manusia yang jahat, fisiknya kuat tapi dalam kejahatan. Jadi samseng, jadi apalah penjahat-penjahat itu, dia lebih kuat biasanya dari orang-orang biasa. Karena memang dilatih untuk jahat. Maka jiwa pun boleh seperti itu, dilatih untuk menjadi jiwa yang jahat yang kuat, boleh menembakkan kekuatan yang apa istilahnya supranatural. Dan itu memang ada, betul-betul ada. Cuma Ibnul Qayyim menamakan itu sebagai apa? Quwwah syirrirah, nafsun syirrirah, kekuatan yang jahat, jiwa yang jahat. Ini boleh dengan apa? Bantuan, boleh dalam artian mungkin saja terjadi dengan bantuan jin-jin. Jiwa ini mampu apa? Menembakkan suatu bahaya kepada orang yang menjadi mangsa dia. Tapi tetap saja seperti keadaan para penyihir, wa mahum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak mampu menimpakan bahaya dengan sihirnya itu kecuali dengan seizin Allah. Jiwa-jiwa yang busuk juga seperti itu. Kalau kita rajin berzikir, rajin membentengi diri dengan Quran, insya Allah kejahatan itu akan berbalik kepada pelakunya. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Makar yang buruk tidak menimpa kecuali pelakunya sendiri. Au ainin hasid, atau mata yang dengki. Ini juga beliau bahas di dalam kitab tadi, bahwasanya mata yang dengki, yang dia lupa berzikir kepada Allah, lupa untuk mengingat kebesaran Allah dan nikmat Allah, akhirnya malah dengki kepada orang lain yang memiliki nikmat yang lebih banyak barangkali menurut sudut pandang dia. Akhirnya dengan kedengkian di dalam jiwanya, maka matanya itu akan mampu mengeluarkan suatu penyakit atau mengeluarkan suatu kesan yang buruk, serangan yang buruk, dibantu dengan apa? Roh-roh yang jahat yang ada di udara, kata Ibnul Qayyim. Ya namanya jin banyak, berbagai jenis jin. Boleh jadi akan membantu dia untuk menimpakan atau menimpakan bahaya kepada orang yang dia dengki. Dan ini kata para ulama banyak terjadi di kalangan orang Badui. Walaupun rumah kita buruk misalkan, tetapi bagi orang Badui rumah kita sudah hebat, sudah bagus. Mereka akan dengki. Atau mungkin apa? Mereka melihat bayi-bayi orang-orang para pelajar itu bayinya bersih, ya namanya apa? Dirawat baik-baik dibanding dengan Badui yang mungkin tidak terlalu memperhatikan kebersihan.
kena debu, kena lumpur atau apa-apa dan seterusnya sehingga kotor. Sebagaimana yang terjadi berkali-kali di Damaj itu, para pelajar anaknya bersih-bersih, bayinya bersih, tapi dilihat perempuan Badui langsung jadi biru wajahnya dan tercekik. Kena kedengkian, mata kedengkian perempuan Badui, dan itu banyak terjadi. Bahkan disebutkan di Hadramaut sering itu. Ada orang pulang dari kota, naik pick up, naik Hilux di sana. Yang paling terkenal Hilux memang. Bawa peti ais, bawa ini, bawa itu. Bagi orang Badui, oh ini alat yang hebat. Dengki. Begitu pulang langsung alatnya rusak semua. Emang itu merugikan. Itu kedengkian, mata-mata kedengkian. Naudzubillah. Dibantu oleh jin-jin yang bertebaran di udara. Tapi ini semua boleh diobati dengan ruqyah tersebut. Allahu yashfi. Allah akan menyembuhkan engkau. Bismillahi arqiq. Ini menunjukkan disunahkannya mengulang doa, mengulang kalimat-kalimat tabarruk dan sebagainya. Rawahu Muslim. Ilahuna wallahu a'lam. Uang Badui ini Ya, Badui jauh dari mengenal agama Allah. Akhirnya ya tidak beradab dengan adab yang baik, tidak tahu syukur istilahnya kan. Banyak yang kufur. sama juga ngomong kampung. Iya, yang jauh dari pelajaran, apalagi kampung yang biasanya malah percaya khurafat, datangnya ke dukun, ya gimana tahu syariat. Kedengkian banyak sekali. Nah, karena dengki banyak akhirnya sihir banyak. Akhirnya niaga susah. Karena di lingkungan yang banyak sihir, banyak kedengkian. Allahu a'lam.